Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wan nadamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidan fi ayati ukhra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sauma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sadaqallahu malana bil azim wa sadaqa rasulul karim wa ala syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbitnya hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam.
Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan daripada Allah yang berlipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang puasa di dalamnya menutupi salah dan dosa. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran, pedoman bagi umat manusia. Tidak ada yang dapat menjamin bahawa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan barakah itu. Berapa banyak orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi, mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, masih terbayang senyum mereka di pupuk mata. Tapi kini mereka tiada lagi bersama-sama dengan kita. Mereka telah berada di alam baka. Hanya tinggal kenangan yang tak mungkin akan kita lupakan. Mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Orang yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha haniyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surah Luqman ayat 12. Semoga dengan bersyukur kepada Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan rahmat nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Hadirin kaum muslimin jamaah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita bersolawat? Jika di dunia ini kita membutuhkan pertolongan, maka kita bisa meminta tolong kepada saudara-saudara kita. Maka kita bisa meminta tolong kepada sahabat-sahabat kita. Akan tetapi akan ada suatu masa nanti, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu, ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Mengapa semua orang melarikan diri dari orang-orang yang mereka kasihi? Padahal di dunia dahulu mereka tidak bisa berpisah walau sedetik pun. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Surah Abasa ayat 37. Saat itu kita sibuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Langkah kaki, ayunan tangan, tatapan mata, pendengaran, bahkan gerakan hati. Ketika tidak ada yang dapat menolong, pada saat tidak ada yang bisa membantu,
maka ketika itu kita mengharapkan pertolongan dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa, dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan pula karena bentuk dan rupanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kamu dan tidak melihat kepada bentuk kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti ada 4 unsur dalam diri kita, barulah kita layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama, al-khauf min khalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang Ramadan, kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang halal karena takut kepada Allah. Maka diharapkan di luar Ramadan kita mampu menahan diri kita dari segala yang haram. Juga karena takut kepada Allah, kita tumbuhkan rasa takut selama 30 hari ini, agar ia bersemayam dan kekal abadi di dalam hati kita sampai Ramadan yang akan datang. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang takut kepadanya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya ada 2 surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Yang kedua yang mesti harus dimiliki bagi orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amalil bil tanzil, melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kita telah memperbanyak bertadarus Al-Quran. Maka mari kita laksanakan isi dan kandungannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca dan diperdengarkan, akan tetapi lebih daripada itu, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam meniti hidup dan kehidupan. Yang ketiga yang mesti dimiliki orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, waridha bil qalil, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kita berusaha, maka kita mesti menerima ketentuan Allah. Jangan sampai hasrat dan ambisi mendorong kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di bulan Ramadan kita diajarkan mengenali hakikat nafsu. Kalau kita sudah mengenalinya dengan baik, maka mudah bagi kita untuk mengendalikannya dan tidak tertipu oleh nafsu. Yang keempat yang harus dimiliki oleh manusia yang mengaku bertakwa kepada Allah, wal isti'dadi yaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengiringi mayat itu ada 3. Yang kedua kembali, sedangkan yang kekal hanya 1. Mayit itu diiringi keluarga, harta dan amalnya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan yang menetap hanyalah amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selama ini kita sibuk mengurus yang 2 perkara tersebut, harta dan keluarga. Kita lalaikan yang 1, padahal yang 1 itulah yang akan menemani kita kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa. Maka mari kita siapkan diri kita menghadap hari kematian itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang balasan yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Ali Imran ayat 33. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Sifat yang pertama yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Pada bulan Ramadan kita diingatkan kepada penderitaan saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita. Kalau kita lapar hanya 14 jam, maka mereka mungkin lapar 14 hari atau lebih daripada itu. Kalau kita haus hanya sesaat, maka mereka menahan haus dan penderitaan dalam sebagian dari usia mereka. Rasa empati tersebut langsung kita wujudkan dalam bentuk membayar zakat fitrah. Paling tidak hari ini kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung agar dapat merayakan hari raya ini dalam keadaan perut kenyang. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah agar puasa menyentuh hati dan perasaan kita, yang pada akhirnya kita menyisihkan 2,5%
dari rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita berikan kepada mereka, karena sebenarnya itu adalah hak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak meminta. Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 24. Kadar keimanan kita ditentukan sejauh mana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang kamu belum beriman hingga ia mengasihi saudaranya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat yang kedua yang mesti dimiliki oleh orang yang bertakwa, wal kazimina bil ghaiz, orang-orang yang menahan amarahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Pada bulan Ramadan kita mampu mengendalikan amarah, maka semangat pengendalian amarah itu kita bawa keluar Ramadan. Hadirin kaum muslimin, sifat yang ketiga yang mesti dimiliki orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang. Ada orang yang mampu menahan amarah tetapi sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa memiliki kedua sifat ini, mampu menahan amarah sekaligus memaafkan kesalahan orang lain. Tak ada manusia yang tidak bersalah. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak Adam manusia bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak bersalah, karena tidak ada manusia yang luput dari silap dan salah. Manusia yang baik adalah manusia yang pernah berbuat salah kemudian memperbaiki dirinya. Mari kita berjiwa besar untuk memaafkan atas kesalahan kita, atas kesalahan orang lain. Di waktu yang sama kita juga meminta maaf kepada saudara-saudara kita atas segala silap dan salah yang pernah kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji balasan yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala pada mereka yang tanpa batas. Dengan menahan amarah yang diiringi pemberian maaf, maka kita dapat menjalin silaturahmi yang tulus. Menjalin silaturahmi berarti kita telah menjalin hubungan baik dengan Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah Allah, akulah yang maha penyayang, aku ciptakan rahim dan aku ambil dari namaku. Siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku jalin hubungan dengannya. Dan barang siapa
dan orang yang memutuskan silaturahim, maka aku putuskan hubungan dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat yang keempat yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Al-Quran surah Al-Imran ayat 135. Selalu berzikir mengingat Allah dan memohon ampunannya, karena hanya Allah saja yang dapat mengampuni semua dosa. Tentu saja permohonan ampun itu dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apakah taubatan nasuha itu? Menurut Ibnu Abbas, setidaknya mesti ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, penyesalan di dalam hati. Seterusnya, beristighfar, memohon ampun dengan lisan. Dan berikutnya, bertekad untuk tidak mengulangi untuk selama-lamanya. Itulah sifat-sifat orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena hanya mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya setahun yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat bertakwa itu, maka tergolong dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Dan berapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya, melainkan hanya sekedar tidak tidur saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jika kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah berjanji akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi, dan Ia berikan rezeki dengan cara yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran surah At-Talaq ayat 2. Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
bahkan akan melipat gandakan amal soleh yang kita lakukan. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita jalankan sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita dan balasan kebaikan untuk kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, mari sama-sama kita kembali tingkatkan persatuan dan kesatuan. Kita jalin persaudaraan, kita jalin tali silaturahmi dengan saling kita bermaaf-maafan. Jangan ada lagi kita yang menggunting di dalam likap. Jangan ada lagi kita yang menggunting di dalam lipatan. Kita tatap masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan negeri kita rokan hilir, kampung kita rantau bais, masyarakatnya memiliki keimanan dan ketakwaan yang benar. Karena tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh ketika negeri kita, kampung kita yang sama-sama kita cintai ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang aman, kampung yang tentram, kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diingatkan kepada kita untuk menjadikan pelajaran ketika itu penduduk Sabak. Negeri Sabak ketika itu adalah negeri yang tandus, negeri yang gersang, akan tetapi negerinya itu diabadikan di dalam Al-Quran, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang hanya dimiliki oleh masyarakat negeri Sabak tersebut. Keimanan mereka mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan mereka membaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini kepada orang-orang tua kami, datuk-datuk nini mamak kami, para pemimpin-pemimpin kami, tolong bimbing kami, bimbing anak-anak kemenakan kita untuk tetap mempertahankan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu jalan keimanan dan ketakwaan itu, jangan kita saling hujat menghujat, jangan kita saling caci mencaci, jangan kita saling benci membenci. Kita heran realita hari ini. Kita mau aib kita, dosa kita, kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hari ini kita sesama saudara-saudara kita dengan lantang membuka aib-aib saudara kita, kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Bagaimana pertolongan Allah? Bagaimana Allah akan menutup aib dan kesalahan kita? Bagaimana Allah akan menutup dosa-dosa kita? Sementara kita terang-terangan membuka aib, membuka kesalahan daripada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan momentum Hari Raya Aidil Fitri ini, mari kembali kita eratkan persaudaraan kita. Sama-sama kita membangun kampung halaman kita ini, rantau bais yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat
bermanfaat untuk khatib sendiri dan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa na'afani wa iyyakum minal ayati wazikril hakim wa taqabbalam minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim وزد وادي ونعم والتقرار وذلك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأصرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ja'al hadza baladina rokan hilir aminan. Allahumma ja'al hadza baladina rokan hilir aminan. Allahumma ja'al hadza baladina rokan hilir aminan. Allahumma ja'al hadza baladina rantau bais aminan. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada segenap pengurus Masjid Raya As-Salam dan petugas Hari Raya Aidil Fitri mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.